Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar bersama kembali materi pertama, yaitu tentang diagram batang. Hari ini kita akan menyelesaikan soal diagram batang dan diagram lingkaran. Soal pertama yaitu perhatikan diagram di bawah ini. Di sini ada data pekerjaan di mana petani 20%, nelayan 40%, guru 10%, dan pedagang ada 30%. Data di atas merupakan data pekerjaan orang tua dari 50 peserta didik. Berapa banyak peserta didik yang orang tuanya bekerja sebagai petani? Nah, langkah pertama yang harus anak-anak kerjakan yaitu menuliskan diketahui dari soal. Diketahui yaitu dari soal kita tahu bahwa petani 20%, ditulis petani 20%. Kemudian nelayan 40%. Nelayan 40%. Kemudian ada guru 10%, dan ada pedagang 30%. Kemudian kita tahu untuk peserta didik di sini ada 50 anak. Jadi keseluruhan peserta didik ada 50 anak. Setelah kita menuliskan diketahui, kemudian kita menuliskan ditanya. Yang ditanyakan kita baca kembali soalnya. Berapa banyak peserta didik? Berarti di sini banyak peserta didik. Banyak peserta didik yang orang tuanya bekerja sebagai petani. Berarti di sini banyak peserta didik yang orang tuanya sebagai petani. Tanda tanya karena di sini ditanyakan. Kemudian setelah diketahui, ditanya, kemudian jawab. Nah, kita sudah mengetahui bahwa persentase dari petani di sini petani ada 20%. Jadi kita tuliskan petani yaitu 20%. 20% itu kita tuliskan 20/100. Jadi 20% itu sama dengan 20/100 dikali jumlah keseluruhan peserta didik ada 50 anak dikali 50 sama dengan, jadi di sini banyaknya petani 20 dikali 50 dibagi 100. 20 dikali 50 hasilnya 1000 dibagi 100. Hasilnya berapa? Ini karena ini ada nolnya 2, di atas ada nolnya 3, kita bisa coret atau kita langsung bagi 1000 dibagi 100, hasilnya 10 orang. Nah, jadi di sini sudah diketahui bahwa petani sama dengan 20/100 dikali 50 sama dengan 1000 dibagi 100, hasilnya 10. 20/100 dari mana? Dari data petani 20%, yaitu 20/100 dikali jumlah keseluruhan peserta didik ada 50. Nah, jadi 20/100 dikali 50 sama dengan 1000 dibagi 100, hasilnya 10 orang. Jika kita sudah menuliskan diketahui, ditanya, dan kita sudah mencari data yang ditanyakan pada soal, kemudian kita menulis kesimpulan. Jadi, banyak peserta didik yang orang tuanya bekerja sebagai petani sebanyak 10 orang. Nah,
Nah, jadi begitu ya anak-anak ya. Jadi untuk menyelesaikan soal cerita, kita harus menuliskan diketahui, kemudian ditanya, kemudian anak-anak jawab. Jika hasilnya sudah ketemu, maka ditulis kesimpulannya. Seperti itu. Selanjutnya yaitu nomor 3, perhatikan data berikut. Nah, di sini disajikan data tanah. Di sini ada padi 4 HA. HA yaitu dilihat di keterangannya HA merupakan satuan dari hektar. Jadi padi memiliki 4 hektar, kemudian kacang memiliki 3 hektar, dan jagung belum diketahui datanya. Nah, soalnya yaitu diagram di samping merupakan data luas tanah dan tanaman Pak Dimas. Luas tanah seluruhnya 10 hektar dan sisa tanah akan dijual dengan harga Rp100.000 per hektar. Dari pernyataan di atas, berapa harga tanah yang kosong yang akan ditanami jagung? Nah, karena jagung di sini belum diketahui datanya, maka kita akan cari terlebih dahulu. Langkahnya masih sama, yaitu penyelesaian soal cerita itu langkah pertama harus menuliskan diketahui, yaitu ada padi 4 hektar. Kemudian kacang 3 hektar. Dan karena jagung belum diketahui datanya, maka jagung di sini tidak dituliskan. Kemudian di sini diketahui luas tanah seluruhnya ada 10 hektar. Nah, kita tulis yang diketahui di sini. Keseluruhan tanah ada 10 hektar. Kemudian sisa tanah akan dijual dengan harga Rp100.000. Nah, kita tuliskan di sini juga. Sisa tanah dijual Rp100.000 per hektar. Nah, kemudian jika sudah diketahui, kita tuliskan ditanya. Ditanya yang ada pada soal yaitu berapa harga tanah kosong yang akan ditanami jagung. Jadi di sini tanah kosong yang akan ditanami jagung. Nah, jika sudah menuliskan diketahui, ditanya, kemudian jawab. Nah, anak-anak menjawab, mencari jawaban dari soal yang ada pada pernyataan berikut ini. Nah, padi sudah diketahui, kacang sudah diketahui, jagung belum diketahui. Maka kita harus mencari data dari jagung. Luas jagungnya berapa? Nah, di sini ada keseluruhan tanah 10 hektar. Kita tuliskan 10 di sini ada 10 hektar dari keseluruhan tanah. Kemudian dikurangi tanah yang sudah diisi, padi dan kacang. Padi ada 4 ditambah kacangnya ada 3 hektar. Nah, 10 dikurangi 4 ditambah 3 yaitu 7. Jadi jagung mempunyai luas tanah ada 10 dikurangi 7, 3 hektar. Nah, kita gambarkan di sini jagung 3 hektar. Jagung di sini 3 hektar. Karena data jagung sudah diketahui 3 hektar, pertanyaannya yaitu tanah kosong yang akan ditanami jagung, maka kita mencari harga jagung. Yaitu karena di sini sisa tanahnya dijual 100.000 per hektar, maka 3 dikali 100.000. Jadi hasilnya 3 dikali 100.000 hasilnya Rp300.000. Nah, jadi harga dari jagung yaitu harga tanah yang akan ditanami jagung yaitu Rp300.000. Jika sudah diketahui dari soal, kita tuliskan diketahui, kemudian kita tuliskan ditanya, kita cari jawabannya, kita sudah menemukan jawabannya, maka langkah terakhir yaitu menuliskan kesimpulan. Jadi harga tanah yang akan ditanami jagung
ditanami jagung adalah 300.000 rupiah. Nah, kita sudah selesai untuk menjawab pertanyaan nomor 3. Selanjutnya, kita akan menyelesaikan soal cerita tentang diagram lingkaran. Nomor 1 yaitu perhatikan diagram di bawah ini. Di sini ada diagram lingkaran berisikan ekstrakurikuler, pramuka, voli, basket, dan sepak bola, di mana sepak bola memiliki data 72 derajat, basket 100 derajat, pramuka dan voli belum diketahui besar sudutnya. Nah, karena voli di sini dituliskan yaitu ada sudut siku-siku. Sudut siku-siku itu tandanya seperti ini. Maka voli sudah diketahui bahwa voli memiliki besar sudut 90 derajat. Pramuka belum diketahui. Nah, di sini soalnya yaitu SD Kartika memiliki data ekstrakurikuler seperti gambar diagram di samping. Banyaknya peserta didik yaitu 360 anak. Berapakah jumlah peserta didik yang mengikuti ekstrakurikuler voli? Nah, karena di sini voli sudah dituliskan ada sudut siku-siku, maka kita tidak perlu untuk mencari besar sudut voli berdasarkan dari jumlah keseluruhan. Kita sudah mengetahui bahwa voli memiliki 90 derajat. Maka langkah yang harus kita tuliskan masih sama, yaitu menuliskan diketahui dari soal. Karena di sini yang diketahui basket ada 100 derajat. Kemudian sepak bola yaitu 72 derajat, dan voli kita sudah mengetahui bersama di sini ada sudut siku-siku, maka besar sudut voli ada 90 derajat. Kemudian kita menuliskan ditanya. Yang ditanyakan pada soal yaitu jumlah peserta didik. Jumlah peserta didik yang mengikuti ekstra voli. Nah, kita sudah menuliskan diketahui dan ditanya, kemudian anak-anak menjawab. Mencari jawaban yang ditanyakan, yaitu voli di sini ada 90 derajat. Jadi jumlah peserta didik yang mengikuti ekstra voli di sini kita tuliskan voli yaitu 90 per 360. 90 dari besar sudut voli, 360 dari jumlah keseluruhan satu lingkaran jika diketahui satuannya menggunakan derajat. Maka 360 merupakan satu jumlah lingkaran dalam satuan derajat. Maka kita mencari jumlah peserta didik yang mengikuti ekstra voli di sini ada 90 per 360 dikalikan dari banyaknya keseluruhan peserta didik. Oh iya, kita belum menuliskan di sini. Nah, diketahui dari keseluruhan peserta didik ada 360 anak. Nah, maka untuk mencari banyaknya jumlah peserta didik yang mengikuti voli, maka 90 per 360 dikali jumlah keseluruhan peserta didik ada 360. Maka jawabannya yaitu 90 dikali 360 dibagi 360 itu hasilnya 90 anak. Untuk cara lebih mudah, anak-anak bisa menyederhanakan. Di sini ada 360. Karena ini dikali, maka kita boleh menyederhanakannya. 360 dibagi 360 hasilnya adalah 1. Maka 90 dikali 1 hasilnya 90 per 1. Maka hasil dari voli di sini tetap 90. Ini untuk cara mudahnya. Kemudian setelah kita cari voli di sini jumlah peserta didiknya ada 90 anak, maka kita menuliskan kesimpulan dari soal.
yaitu jadi jumlah peserta didik yang mengikuti ekstrakurikuler voli sebanyak 90 anak. Jika anak-anak bingung untuk menuliskan kesimpulannya, nah anak-anak bisa melihat dari yang ditanyakan di sini. Jumlah peserta didik yang mengikuti ekstra voli. Nah, di sini anak-anak dapat menuliskan kesimpulannya sama persis dengan yang ditanyakan. Hanya anak-anak menambahkan kata jadi dan jawaban. Untuk menuliskan kesimpulannya, jadi jumlah peserta didik yang mengikuti ekstrakurikuler voli sebanyak 90 anak. Soal selanjutnya yaitu berikut ini merupakan data dari 50 peserta didik yang mengikuti ekstrakurikuler di sekolah. Peserta didik yang mengikuti tari 40%, basket 20%, dan yang lainnya mengikuti pramuka. Berapa banyak peserta didik yang mengikuti tari, basket, dan pramuka? Maka langkah awal kita menuliskan diketahui dari soal, yaitu ada keseluruhan peserta didik ada 50 anak. Kemudian di sini tari 40%. Tari 40%. Kemudian ada di sini basket 20%. Kemudian sisanya yaitu mengikuti pramuka. Kemudian yang ditanyakan yaitu banyak peserta didik yang mengikuti ekstra ketiganya, yaitu tari, basket, dan pramuka. Nah, karena data dari pramuka belum diketahui, maka kita akan mencari datanya terlebih dahulu, yaitu kita akan menjawab. Kita mencari persentase dari pramuka, yaitu karena diketahui persentase, maka keseluruhan dari persentase itu ada 100%, dikurangi 40%, yaitu data dari tari, ditambah 20%, yaitu data dari basket. Hasilnya yaitu 100%, dikurangi 40% ditambah 20%, hasilnya 60%. Jadi persentase dari pramuka adalah 40%. Nah, presentasi pramuka sudah diketahui. Sekarang kita akan mencari anak yang mengikuti tari, basket, dan pramuka. Langkah pertama yaitu kita akan mencari tari terlebih dahulu. Tari di sini memiliki data 40%. 40% yaitu 40/100 dikali keseluruhan jumlah peserta didik ada 50 anak. 50. Hasilnya adalah 40 dikali 50 yaitu 200 dibagi 100. Mohon maaf, 40 dikali 50. 4 dikali 5 20, 0 ikut 2 yaitu 2000 ya. 2000 dibagi 100 yaitu 20 anak. Kemudian basket. Basket ada datanya di sini 20%, 20/100. Dikali 50 juga yaitu keseluruhan dari jumlah peserta didik, hasilnya yaitu 2 dikali 5 10, 0 ikut 2 dibagi 100, hasilnya adalah 10 anak. Kemudian yang terakhir ada pramuka. Pramuka yaitu memiliki data 40%. Dikalikan 50 yaitu sama seperti tari, 2000 dibagi 100 sama dengan 20 anak. Nah, jadi sudah ketemu yaitu masing-masing anak yang mengikuti
ekstra tari ada 20 anak, basket 10 anak, pramuka 20 anak. Jadi semua total anak yang mengikuti ekstra pramuka benar di sini ada 50 anak. Diketahui sudah dituliskan, ditanya sudah dituliskan, kemudian kita sudah menjawab dari masing-masing soal. Langkah terakhir yaitu kita menuliskan kesimpulan. Jadi banyak peserta didik yang mengikuti tari sebanyak 20 anak, basket 10 anak, dan pramuka ada 20 anak. Nah, ini adalah soal terakhir yang sudah kita pelajari pada hari ini. Jika anak-anak kurang jelas atau masih ada yang mau ditanyakan, kita besok akan belajar PJJ bersama-sama. Nah, anak-anak dapat menanyakan secara langsung dari materi-materi yang kurang dipahami. Nah, sekian video pembelajaran pada hari ini. Ibu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.